membuka karakter 4 Blender ini kan sudah kita kerjakan sebelumnya. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang konsultasi ke saya tentang proses pembuatan karakter. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara nyambungannya, Pak, bagaimana cara konversi dan lain sebagainya ya. Nah, di sini saya lebih ke penguatan basicnya terlebih dahulu. Ya. Nah, sini ya, ini kan seperti ini terakhir kemarin. Tinggal digabungkan ya ini ya. Nah, teman-teman ini saya akan tunjukkan basicnya ya terlebih dahulu. Yang pertama, yang terpenting ya, kita adalah menyambungkan ya, menghubungkan atau menyambungkan dua objek. Ya ini, saya copy paste tadi ya. Ini ada dua objek ya. Kalau kita tambahkan ya, kalau kita tambahkan menggunakan edit mode, di sini ada saya seleksi, kemudian saya seleksi ini nggak bisa ini. Ya. Iya, 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 iya. Oh, di pining mawon. Ya, suwun Pak nggih. Nggih. Niki ini. Halo teman-teman, mohon maaf ini ada tamu sebentar tadi ya. Jadi seperti ini, kalau kita menyeleksi face ya, menggabungkan face itu syaratnya harus ini kan dua objek yang terpisah ya. Mas Lukman, halo. Halo Pak. Ini kan objeknya terpisah ya ini ya Mas ya. Ya Pak. Nah ini syaratnya biar biar bisa di breed atau digabungkan itu syaratnya harus digabung dulu ya, dijoinkan dulu ya. Sebelum bisa di breed itu harus dijoinkan terlebih dahulu. Syaratnya harus dijoinkan dengan cara ini seleksi semua dulu dua objek. Tapi ini modenya objek mode ya. Objek mode, kemudian ini diseleksi dua-duanya, ya kan? Kemudian Ctrl C. Ya. Kalau saya undo lagi, ya. Kalau kalian lupa, Ctrl C, Ctrl apa sih dulu Pak Nur, lupa saya. Bisa dengan klik kanan, kemudian di sini ada namanya mana join. Ini join ya. Join, ya ini join. Nah, di sini ya teman-teman, join sudah jadi join. Ini sudah menjadi satu, ya. Sudah menjadi satu dia. Nah, Bapak kalau sudah terlanjur dijoinkan, kemudian ingin memisahkan bagaimana Pak? Ya, ya harus mungkin saya ulangi dulu ya teman-teman. Jadi kalau ingin menjoinkan, ya dua-duanya diseleksi, misalnya objek badan sama objek tangan itu tinggal diseleksi, kemudian klik kanan, kemudian join, itu dia sudah menjadi satu, ya. Sekarang bagaimana Pak untuk breed-nya? Tinggal diklik objek mode, ya. Ini kita seleksi, ini kita seleksi. Ya, ini sudah diseleksi semuanya, ya. Kemudian baru klik kanan, breed, ya, breed face. Ya, ini sudah gabung. Ya. Misalnya yang sebelah sini, misalnya dibuat sini ya, nanti otomatis dia menghubung sendiri. Klik kanan, breed face. Syaratnya harus dijoinkan dulu tadi. Ya, seperti itu. Tangan dan itu objek yang terpisah harus sudah terjoin atau terjoin. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana Pak? Ini kan sudah terlanjur dihubungkan, ya, sudah terlanjur dihubungkan. Ya, sebelum saya lanjutkan untuk memisah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman masalah breed, ya, atau join tadi, silahkan. Nah, ini kemarin ada kendala. Nah, ini kalau ingin dihubungkan face-nya bisa. Ini titiknya ya, menghubungkan titik. Nah,
Seleksi dua-duanya, seleksi. Select, select. Gunakan shift. Baru klik kanan. Ya. Di sini ada pilihan merge, ya, merge vertex. Ini ada add center, dia akan gabung ke tengah. Klik kanan vertex yang collapse juga bisa, ya, atau klik kanan merge vertex, add cursor misalnya. Nah, silahkan ya, dua-duanya bisa. Atau klik kanan merge vertex, add center. Nah, di sini teman-teman kalau di 3D Max istilahnya bukan merger ya, bukan. Tapi weld atau di las. Weld kan las ya. Nah, itu kalau di mana di 3D Max. Kalau di sini di merger gitu ya, bukan. Beda-beda software, beda istilah. Nah, jika tidak ada pertanyaan, ini coba kalian perhatikan. Ya, tadi saya mulai dari dua objek, kemudian saya hubungkan. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana cara memisahkan? Ya. Wah, sudah terlanjur dihubungkan nih Pak, gimana Pak? Ya, tinggal diklik kanan, ya. Kemudian di sini ada pilihan ini harus modenya harus edit mode. Edit mode. Kemudian klik kanan, kemudian di sini kita pilih lawannya join, ya. Yaitu sparate ya, sparate. Kalian pilih yang paling bawah, by lost part, ya. Nah, ini dia sudah kalau edit mode sudah misah dia, ya. Nah, ini bisa ke sana, ini bisa ke sini. Bapak kalau ininya ditaruh di tengah-tengah bagaimana Pak? Ya, tinggal diklik kanan, kemudian di set origin, kemudian pilih yang ini. Nah, otomatis ke sini atau yang controllernya ini bisa ke tengah, bisa juga. Nah, seperti itu ya. Ini untuk materi memisah dan apa tadi? Dan menggabungkan. Ya. Oke. Nah, saya ulangi lagi, mungkin ada teman-teman yang masih bingung. Silahkan sambil diterangkan, ini ada yang. Nah, ini untuk menggabungkan. Ini saya contohkan, saya membuat mesh cube ya. Ini untuk memisah dan menggabungkan. Kemudian saya Ctrl C, Ctrl V, kemudian saya geser. Ya. Kemudian saya joinkan terlebih dahulu dengan cara seleksi keduanya. Kemudian klik kanan, kemudian saya pilih apa ini tadi, join, ya kan? Kalau sudah join, untuk memisah menghubungkannya atau bridge-nya kita pilih edit mode. Ya, ini sudah menjadi satu. Jadi syarat menjadi apa itu menjadi bisa di bridge atau dihubungkan itu bisa berupa dijoinkan dulu. Klik kanan, kemudian saya pilih bridge. Ini untuk menggabungkan. Oke, seperti itu ya untuk menggabungkan ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, Pak, bagaimana cara memisahkan lagi? Ya, klik kanan, salah satunya ya. Ini harus edit mode, kemudian klik kanan, kemudian saya pilih separat. Paling bawah. Bylos part. Ya, sudah menjadi satu. Sudah pisah ini dia. Ya. Nah, ini dan sudah. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana cara menghubungkan ini ke sini, Pak? Memindahkan. Ya, tinggal klik kanan, kemudian set origin to geometri. Kalau geometri to origin berarti geometrinya atau kubusnya ini maju ke sini. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, tadi untuk bridge sama join dan juga selain join tadi, separate atau memisahkan kembali. Nah, ada pertanyaan, saya beri kesempatan waktu untuk bertanya, silahkan.
Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ya. Ini tadi paling dasar banget. Kemudian yang paling dasar lagi adalah yang akan kita manfaatkan ya. Akan kita manfaatkan adalah simetri ya. Bagaimana Pak menggunakan simetrinya? Nah, menggunakan simetrinya kita harus coba kita buat yang objek mode ya. Objek mode ini kita apa itu kita mirrorkan ya, simetri. Kita mirrorkan. Ini kayaknya nggak kelihatan ini bedanya ya, nggak kelihatan. Mungkin dia numpuk. Nah, cara memisahkannya kita pilih edit mode ya gitu ya. Jadi sebenarnya saran saya itu sebelum kalian dipilih simetri atau mirror ya, kalian saran saya ini ya, menggunakan ini ya, menggunakan edit mode terlebih dahulu. Kemudian di sini ada pilihan add modifier, kemudian pilih mirror ya. Nah, ini di sini nanti bisa kita geser teman-teman ya. Nah, sebentar. Oh, ini ya. Sorry keliru ini ya. Saya sudah bisa, tapi dia arahnya ke sini. Oke. Ini berarti kayak klik Z. Ya, nah, betul ya. Jadi ini X-nya nggak usah, saya ganti Y. Ya. Tadi kenapa nggak kelihatan Pak? Karena memang sumbu X yang dimirrorkan sehingga bisanya ke sana dan ke sini. Nah ini. Lalu Y berarti sudah ada satu lagi, ada 4. Itu ya untuk cara mirrorkan ya. Cara mirrorkan itu bisa dipepetkan gini juga bisa. Kalau memang dia sudah ingin gabung misalnya. Bisa pun digabungkan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Untuk mirrornya silahkan. Oke, jika tidak ada saya ulangi lagi. Ya, saya pilih add, kemudian mesh, kemudian pilih cube. Di sini ingin saya mirrorkan. Sekarang apakah bisa Pak langsung dimirrorkan dalam objek mode? Ya. Oke, saya coba ini. Ya. Bisa enggak? Nah, nggak bisa itu. Ya. Memang harus dia di edit mode dulu, baru di mirror. Itu. Jadi saya klik edit mode, kemudian saya pilih mirror, kemudian tinggal pilih sumbunya yang mana. Kalau X berarti sana dan sini, atau kalau Y berarti kanan dan kiri. Nah, jadi harus digeser manual ya, ininya harus digeser manual. Ini untuk mirror, ya teman-teman. Nah, ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Ini untuk fundamentalnya. Halo monitor, Mas Ega, suara saya kedengaran? Suara Pak Nur kedengaran? Oke. Selanjutnya, teman-teman ya. Gus, tolong dibantu cas. Iya kan? Ya, oke, teman-teman, berikutnya ini ya, berikutnya. Saya akan menjelaskan konsep tentang knife ya. Kalau di 3D Max namanya cut ya, cut. Jadi kalau kita menggunakan ini mesh kemudian cube kan kita biasanya menggunakan ini ya, menggunakan loop ya, loop cut ya. Kita bisa Ctrl R biasanya kan. Ctrl R lagi, nambah lagi, sebelah sini Ctrl R lagi, ya, seperti ini teman-teman. Ya. Ya. Nah, kalau pertanyaannya, kalau Pak, saya ingin hanya, kalau Ctrl R kan dia muter ya, muter penuh ya. Ya, misalnya seperti itu. Kan dia muter penuh. Nah, ini kalau kita hanya di sini aja, depan saja, atau di sisi manapun, ya, itu kita bisa menggunakan yang bawah, yaitu menggunakan knife.
knife ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya kan kayak apa itu pisau ya kan, atau pemes ya, bahasa Jawanya pemes. Nah di sini teman-teman kita bisa menggunakan knife yang bawah ini untuk membuat satu pola, misalnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Nah sini. Nah di sini kalau kita lepaskan, ya, dia akan hilang, teman-teman ya. Dia akan hilang. Ya. Nah, caranya begini teman-teman. Kita klik saja seperti biasa tadi. Ya. Ini. Nah, ini sudah. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutup. Klik. Ya. Nah, teman-teman cara menutupnya itu bukan dengan klik kanan, tapi dengan cara space. Oh ya, space ya, spasi itu ya. Dengan spasi kita sudah dapat melihat pola yang sudah kita cut-kan tadi, ya teman-teman ya. Sehingga kalau ini kita seleksi, ya kan, kita seleksi menggunakan face sudah bisa. Misalnya taruh di sini. Ya, ini untuk knife, ya. Ingat-ingat diakhiri dengan spasi, ya. Diakhiri dengan spasi. Kira-kira mudah apa susah Mas Ega? Lumayan, Mbak. Ya. Ya. Coba makanya ini perlu saya jelaskan ya, basicnya ini kalau kalian sudah menguasai jurusnya ini mau modeling apa aja bisa ya. Nah, saya ulangi lagi ya, bagaimana cara membuat apa tadi knife ya, knife. Jadi kalau kita menggunakan loopcut biasanya itu kan tinggal di Ctrl R saja ya, Ctrl R. Nah, ini sudah jadi ya. Tapi kelemahannya ini nanti kalau kita aplikasikan terlalu banyak loopcut muter, itu nanti dia akan berat, ya kebanyakan berback. Nah, kalau kita gunakan yang ini knife, karena kebutuhannya hanya depan saja. Kita klik saja 1, 2, 3, 4 sesuai kebutuhan. Ya. Kiri dengan spasi, klik. Ya. Dia akan menjadi pola ya. Kalau tidak diakhiri dengan spasi, dia akan hilang entah kemana gitu ya. Tidak membekas. Ya. Seperti ini. Misalnya seperti ini. Ya. Saya klik kanan misalnya. Klik kanan, tek, sudah hilang. Ya. Atau klik 2 kali, klik. Nah, seperti ini. Kalau klik yang lain sudah hilang lagi. Ingat-ingat harus ada spasinya, space bar. Spasi. Nah, ini sudah di keyboardnya diklik spasi, ya. Dia nanti sudah akan sudah akan membekas atau ada polanya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dari sini kita bisa menambahkan atau bisa seleksi, kemudian ya. Ini masih sudah bisa kita tarik lagi untuk apa? Ya, untuk kebutuhan modeling yang lain. Ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk basicnya ya. Sementara tadi yang pertama adalah apa tadi? Kita membuat menjoinkan dua objek, kemudian membreed atau ya membreed, kemudian yang membreed ya,
kemudian memisahkan dengan cara klik kanan, kemudian separat spirit atau separat ya, spirit separate ya. Nah di situ teman-teman itu untuk memisahkan. Kemudian ada untuk namanya apa tadi, mirror ya, mirror kita sudah tahu ya. Harus di edit mode ya mirror ya, jadi tidak bisa di object mode. Kemudian yang terakhir tadi knife, tentang knife atau tentang membuat pola tapi secara custom, tidak muter ya potongannya. Nah teman-teman, saya akan lanjutkan ke sini. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan, silahkan saya buka. Jika nggak ada, ini akan saya coba praktekkan ya. Halo Mas Ega, apakah masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Oke. Nah, di sini teman-teman kita bisa menyeleksi satu objek. Ini kan apa ini? Objek apa ini? Tangan ya. Edit mode. Nah, teman-teman ini saya seleksi. Ya. Ternyata dia sudah satu objek. Ya. Berarti saya tinggal klik edit mode. Setelah edit mode, saya di sini seleksi menggunakan mode face atau mode poly. Kemudian yang sebelah sini juga saya edit mode kan. Kemudian tinggal klik kanan, breed. Nah, di sini teman-teman tinggal menyesuaikan ukurannya, Misalnya ini tambah depan, oh ini tangannya terlalu panjang Pak, ya tinggal di apa ini? Nah, tinggal di dekatkan aja atau tinggal di resize, itu ya. Ya seperti ini. Kalau terlalu besar itu bisa kalian bisa kalian perkecil. Ya, misalnya seperti ini. Tapi dengan menggunakan ini vertex ya, vertex saja. Nah, seperti ini. Kalau kurang kecil lagi ya bisa menggunakan ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal dimodifikasi ya, teman-teman. Tinggal dimodifikasi ya tangannya biar bagus bagaimana. Ini mungkin terlalu menonjol ya. Oke, ini untuk tangan teman-teman ya. Sudah. Saya anggap sudah. Ya. Buat simpel saja. Ini belum masuk ke detailing. Oke, teman-teman. Kemudian langkah berikutnya ya kita membuat kepala. Ya. Kita membuat kepala. Untuk sementara untuk kepalanya tadi sudah dibuat ya. Sini kan sudah dibuat dulu menggunakan apa sih silinder, kemudian di size ya, ditambahkan loop, kemudian di size ya, di size-nya diubah sesuai dengan polanya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau buat hidung gimana? Gitu ya. Kemarin ada yang menanya. Ini ya, 1, 2, sampai sini. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama kita tadi memotong dulu wajahnya, ya kan? Berarti kita pilih objek edit mode, kemudian kita pilih kepalanya. Setelah itu, ya setelah pilih kepala, saya hilangkan dulu, ya. Atau kita garis miring itu sudah, ya
sudah masuk. Ya. Kemudian kita tambah depan kita hapus, teman-teman ya. Setelah ini kita upload. Nah, di sini ya. Teman-teman, di sini cara menghapusnya dengan edit mode, ya kan? Dengan edit mode. Nah, di sini kita klik. Ya. Ini masih objek mode, kita edit mode, kemudian kita hapus, kita seleksi dulu. Kemudian shadel vertis. Ya, vertis saja ya. Kalau shadel vertis nanti kayaknya ada yang hilang lagi, ya, bagian lainnya. Nah, ini kan nggak hilang toh. Jadi harus berupa vertis ketika di delete. Nah, di sini teman-teman sudah kelihatan. Ya. Jadi wajahnya sudah menjadi satu, ya. Sudah separuh ini kan. Ini kenapa Pak dibuat separuh ya? Karena memang untuk apa ya istilahnya ya nanti untuk mempermudah simetrinya itu biar mudah. Jadi kita membuat alis cuma satu, mata satu, hidung juga separuh, mulut juga separuh. Kupingnya juga bikin satu aja. Lebih menghemat waktu. Nah, untuk mirrorkan atau membuat simetri ya, ini kita bisa klik sini ya, dalam edit mode ini. Kemudian saya pilih modifier atau ada icon apa ini obeng atau kunci ini. Kemudian kita pilih mirror. Nah, ini kebetulan gini, kalau kita pas kebetulan klik Y berarti arahnya ke sana teman-teman. Jangan bingung ya. Jadi kita pilih yang apa ini? Yang X ya, X. Oke. Selanjutnya ya, saya pilih ini. Kemudian yang pertama akan saya buat ya. Akan saya buat topologinya tadi. Ya, satu tambah depan, kemudian ini topologinya. Yang satu garis pertama ya, garis pertama ini nempel di hidung jelas pasti ya. Kemudian garis yang ini ya, garis yang kedua ini kita seleksi. Ini harusnya pas di mana ini? Di mata harusnya nih. Pasin di mata. Oke, sesuaikan ukurannya. Ya. Nah, ini sudah menjadi separuh nih. Ya. Ya, kemudian setelah itu ya, kemudian setelah itu ini kita tarik garis. Ya, tarik garis dari mana? Sini ya. Hidungnya kan pas di sini ya. Kita cek. Nah, hidungnya pas ini. Berarti dari alis sampai ke sini kita tarik menggunakan knife. Ya. Knife kita seleksi. Kemudian kalau sampai sini kita spacebar, klik spasi. Ya. Setelah itu dari sini teman-teman ya, dari sini kita edit menggunakan face, ya. Klik. Nah, di sini kemudian kita kasih apa ini? Hidung ya, kasih extrude. Nah, sini. Nah, sini. Oke. Ya, setelah kasih spasi, Pak, kok ada lebihannya ini ya dihapus. Yang dalamnya ini dihapus. Paste. Ini bisa dihapuskan. Ya kan? Nah, di sini tinggal yang bagian sini. Bagian apa ini? Hidung yang atas kan nggak mungkin ada kayak robot tuh ya.
tidak, ya, harus kita ini kan. Ya, seperti ini mudah sekali ya. Nah, kita cek dulu apakah hidungnya pas kalau tampak samping. Nah, kita klikin dulu. Oh, ternyata hidungnya seperti ini, tinggal seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau kelebihan ya dinaikkan lagi, gitu ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini Pak kok hidungnya kok gitu, Pak? Ya, memang ini kan untuk basic ya. Kalian bisa nanti mengembangkan, misalnya, oh ininya kurang ke sini ya, ya bisa. Ya. Kurang lebih bisa seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita mau lihat hasilnya nanti kalau kita beri subdivision survey sih bagus apa enggak, gitu ya. Ini kita seleksi, ya, kemudian kita tambahkan subdivision surface. Ya, hasilnya seperti ini. Kalau ditambah levelnya, ya, seperti ini. Ini model-model hidung kartun ya, model hidung kartun seperti ini. Ya. Oke, kurang lebih ini untuk kalau jika ada subdivision surface ya kita hapus. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman yang lain ya, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Silahkan jika ada, saya tunggu pertanyaannya. Perlu diulangi lagi enggak buat hidungnya? Gimana? Perlu diulangi lagi? Ya, sebelah sini kita Ctrl R, tapi nggak sampai sini ya. Oke lah, ya kalau nggak bisa Ctrl R ya kita tambah sendiri, tidak masalah. Ya kita menggunakan knife lagi, tidak masalah. Ya. Knife. Kurang lebih segini. Ctrl R sampai sini, kemudian kita hentikan dengan spasi. Nah, atau kita perpanjang sampai belakang juga tidak masalah. Nanti untuk ketika kita spacebar. Nah, di sini teman-teman kita bisa menambahkan, ya kita bisa seleksi, klik, klik dan klik. Kira-kira kebesaran enggak? Kebesaran ya, dua aja cukup. Klik, klik, kemudian extrude, maju, ya kan? Di sini setelah maju kita masukkan lagi, kita edit lagi, ya, kita mepetkan lagi. Tengahnya ini kita hapus, kita klik delete, kemudian paste, ini sudah. Kemudian yang ininya kita tengahkan lagi, ya, sininya kita tengahkan, ya kurang lebih, ya seperti itu. Kemudian yang sini kita rapatkan dulu mulutnya. Ya, kita rapatkan. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke dalam, ya kita seleksi. Menggunakan insert ya. Insert itu apa? I ya. Atau bisa menggunakan ini teman-teman. Insert paste ya. Nah, di sini. Seperti ini, kemudian kita tarik ke dalam.
S. Oke, ya. Kemudian yang sebelah sini kita rapatkan, coba kita rapatkan dulu. Menggunakan paste. Atau kita joinkan ya. Klik kanan, merge, kemudian add last, karena yang kita pilih keduanya tadi ini. Add first. Oke. Atau kita sementara kita rapatkan dulu. Jadi untuk yang mulutnya, ya, yang pertama kita tambahkan, ya. Kita ini buat ekstrak terlebih dahulu, ya. Kemudian kesininya ini kita seleksi, ya. Kita insertkan, ya. Ya. Atau mulutnya mungkin dibenarkan terlebih dahulu, ya, seperti ini boleh. Nanti ditarik ke dalam, ya kan? Setelah tarik ke dalam, nanti dalamnya dihapus. Ya, ini sudah jadi mulutnya. Nah, kita praktekkan di sini, teman-teman. Ya, jadi mungkin sebelum saya buat apa ya yang tadi. Sebelum saya buat insertnya, saya lihat dulu tampak samping. Ya, kita lihat dulu tampak samping. Dia bagaimana bibirnya, apakah sudah sesuai dengan kita buat ini, teks. Nah, di sini kita sesuaikan mulutnya. Ya. Kita seleksi, kemudian kita tarik. Ya. Ya, seperti ini ya. Nah. Ya, seperti ini. Kita tarik sedikit. Intinya disesuaikan ya. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman, ya. Mungkin yang bagian ini boleh dimepetkan nanti, ya, tapi nanti tidak masalah. Yang sebelah sini kita seleksi, kemudian kita insert, klik I, atau menggunakan ini ya, insert paste, kita tarik ke tengah. Nah, seperti ini. Ya. Setelah terinsert, ya, kemudian kita tarik ke dalam, teman-teman ya. Tarik ke dalam. Tarik ke dalam. Setelah kita tarik ke dalam, kita size lagi, tidak masalah. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Setelah itu kita delete face-nya kita delete. Ini tengahnya bolong, ininya juga kita delete, tidak masalah. Ya, oke ya, seperti ini. Kita cek lagi apakah sesuai. Kemudian ini bisa kita juga rapatkan. Ini kan dia karena simetri, ini perlu dirapatkan juga. Ya, ini set ya. Ini kita rapatkan. Oke, teman-teman sudah. Berikutnya tinggal kita coba memberi minyak juga boleh diatur ini, bagian ini.
Nah, oke lah. Ya. Seperti ini, kemudian kita coba kasih subdivision surface. Ya. Add modifier, kemudian subdivision surface. Ya. Coba kita naikkan. Ya. Ini sudah jadi bibir teman-teman, tetapi yang bagian ujungnya ini, bagian pinggir bibir ini perlu kita semutkan. Ya. Cara nyemutkan bagaimana Pak? Caranya tinggal diginikan. Bagian ujungnya sini toh dipepetkan. Ya. Ini juga dipepetkan. Ini juga. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat tampak samping di apa Pak? 3 ya, 3 ya. Mungkin yang di atas ini agak dimajukan sedikit. Oke. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Atau kita bisa memanfaatkan ini untuk sculptingnya ya. Kita bisa artinya bisa memodifikasinya ya. Tetapi dengan subdivisinya harus ditinggikan dulu. Nah, ini tanahnya malah. Ini kalau senyum malah. Gimana Mas Ega? Ada pertanyaan Mas Ega? Enggak, Pak. Enggak ada ya? Oke. Nanti yang bagian sini boleh saja nantilah dirapikan. Yang setelah separuh jadi nanti kan tinggal dirapikan aja. Nah, ini saya rasa mudah sekali ya membuat bagian hidung dan bibir. Hanya butuh 1 kali extrude, kemudian di-insert, kemudian di subdivision surface itu sudah cukup. Ya.